Assalamualaikum Kiai. Ya. Monggo langsung. Oh ya langsung. Saya itu masuk pondok pesantren baru. Ya, teman-teman biasa kumpul di sini. Jadi kami tidak ada curiga apa-apa. Ya. Sebelum berangkat ke ke pesantren Al-Baghdadi, memenuhi undangan Kiai Haji Junaidi Al-Baghdadi, kita ngopi-ngopi dulu nih. Itu kan udah biasa. Setiap malam minggu, setiap hall, setiap kliwonan, teman-teman ngumpul di sini. Ya tidak ada curiga apa-apa sebetulnya, gitu kan. Nah, pas kami keluar 3 mobil konvoy, 3 ya. 3 mobil konvoy dan banser di depan. Pas keluar pondok juga sudah dihadang. Gitu. Kami itu tidak bisa memisah, tidak bisa membedakan mana penghadang, mana perusuh, sama mana warga. Gitu. Dan juga ada jamaah Al-Baghdadi juga yang mau hadir, itu kami tidak bisa bergerak lah. Ya, pas kelihatan ada bagus moge, itu diteriakin, ini ada moge gitu kan. Makanya sama saya itu diamankan ke moge, itu masukkan ke mobil dan kami terus konvoy 200 meter dari pondok dihadang di depan. Oh, Kapidin, di hadapan di depan sudah dikasih tahu bahwa di sini tidak ada Kiai Imad, tidak ada, tapi tetap mereka itu menghajar mobil sampai kentau itu sampai penyok dan kaca belakang depan sopir itu hancur, terus kaca belakang ya itu hancur, padahal di situ ada logo NU. Ya, itu kami itu ya mengkeramatkan yang namanya logo NU, sangat berharga sekali, luar biasa gitu. Tapi kan mereka itu tidak melihat gitu, itu adalah logo NU seperti itu ya, kami pun merasa prihatin kejadian seperti itu. Mereka itu yang dihadapi kami gitu kan, kami lah ya kan kecil-kecilan juga, saya itu kan punya pondok kan seperti itu. Masa yang dihajar kami lah sama tuh Bagus mobil, sama Kiai Isan, sama kan Kiai itu juga. Jadi mereka sudah menghajar Kiai seperti halnya dulu PKI itu kan. Gitu. Yang dihajar itu adalah Kiai. Itu kami sangat perhatiin sekali, ya. Dan malam ini sebetulnya kita itu nggak ada apa-apa, memenuhi undangan Kiai Haji Junaidi Al-Baghdadi, itu saja. Makanya tidak ada pikiran apa-apa, nggak ada ceramah segala macam, murni ingin menghadiri undangan Abah Kiai Haji Junaidi Al-Baghdadi, begitu. Nah, maksudnya supaya bisa masuk ke lokasi, saya koordinasi dulu nih sama orang dalam, begitu. Gitu. Ini teman-teman sudah kumpul nih di pesantren, mau meluncur, oh siap Kiai, saya amankan untuk supaya bisa parkir ke dalam gitu. Karena kalau tidak ada pengamanan atau tidak ada pengawalan banser, tidak bisa masuk sembarangan, karena saking banyaknya jamaah seperti itu. Itu biasanya bukan sekali 2 kali kita hadiran di Al-Baghdadi itu, ya alhamdulillah. Tapi kenapa kok malah ini? Itu kan seperti itu. Itu mungkin ditambah sama. Jadi awalnya itu ada informasi ke saya, Kiai Asep, bahwasanya Abah Junaidi itu ingin mengundang Kiai Abbas dan Kiai Imaduddin. Kebetulan malam ini tuh ada haul di tempat beliau di Pondok Pesantren Junaidi Al-Baghdadi di Kerawang, Rengas Dengklok, untuk mengundang Kiai Imad dan Gus Abbas. Nah, Kiai Asep sebagai Saibul Bet, ya kan, sebagai wilayah di sini itu lewat jalur saya. Nah, saya koordinasi lah sama beliau, ya kan, para petinggi Gus Abbas dan Kiai Imad. Nah, adapun klarifikasi yang saya dapat itu bahwasanya Gus Abbas itu emang hari ini Sabtu itu tadi ada pelantikan di Bojonegoro kalau nggak salah itu, sama malam ini ya kan 2 tempat 2 kota di Jawa Tengah.
Akhirnya beliau mengklarifikasi bahwasanya malam ini saya nggak bisa hadir. Dan Kiai Imad juga karena ada urusan lain, malam ini juga tidak hadir. Nah, jadi dari PWI sendiri itu mengutus Tuh Bagus Mogi dari wakil PWI, terus sama Kiai Iksan dari Kesepuhan Jawa Barat, dan Kiai Anom itu dari Laskar Jawa Barat, dan saya sendiri dari media. Nah, Kiai Asep sendiri itu mengkonsep itu bahwasanya emang kalau acara haul seperti ini di tempatnya Kiai Junaidi Al-Baghdadi itu dari jam 1 siang itu tadi udah penuh. Tamu itu udah dari berbagai kota, dari luar Jawa juga banyak. Nah, informasi yang kami dapat itu sore jam 5 itu udah nggak ada muat parkiran. Akhirnya panitia menyampaikan kepada saya bahwasanya rekan-rekan ya kan dari undangan dari PW itu untuk transit di Pondok Pesantren Manbaul Ulum, tempatnya Kiai Asep. Kebetulan nggak jauh, kisaran 5 menit lah dari sini, itu 5 menit. Jadi kami transit di sini. Saya berangkat bareng tadi sama Kiai Iksan sama Kiai Anom. 3 mobil itu berangkat, saya nyampe ke sini. Akhirnya di sini kan banyak juga rekan-rekan Banser ternyata udah pada nunggu kami ya kan, untuk karena konsepnya Kiai Asep itu kami dari sini itu dibawa ke pondoknya Kiai Junaidi Al-Baghdadi itu dengan pengawalan. Kenapa seperti itu? Karena emang beliau bilang itu tidak akan bisa masuk tanpa dikawal. Akhirnya kan kami memilih oke lah kita ke sini. Saya ke sini sampai kurang lebih 15 menit ya kan, ngopi. Setelah itu kami jalan. Nah, ketika kami jalan, kebetulan pondok pesantren itu pas pinggir jalan ya, jalannya lurus, jalannya turun gini kan masuk pondok. Nah, kami baru naik pintu pondok aja itu di di jalan itu udah ada sweeping di sana itu. Udah ada sweeping ya kan, saya kebetulan di mobil itu 4 orang. Ketok-ketok kaca, ketika dibuka terus ada bilang, "Mana si Imad?" gitu kan. "Mana ada si Imad?" Enggak, Kiai, kata saya undangannya Junaidi Al-Baghdadi, saya bilang gitu kan. Karena di sana nggak muat, saya itu transit di sini, saya tamunya Abah Junaidi gitu kan. "Enggak, lu kalau ada, kalau enggak," tadi gitu kan. "Iya, silakan," kan saya buka kan kaca beliau lihat-lihat kan. Nah, terus setelah itu kami itu di depan itu udah 3 mobil ya kan, 3 mobil berikut dikawal Banser dan rekan-rekan lainnya, para santri, para jamaah juga ada di sini ya kan, beberapa orang. Kami konvoy ke sana, ternyata kisaran 200 meter loh nggak salah, 200 meter 300 meter lah, 200 meter nggak jauh dari pondok itu, mungkin tengah-tengah pondok sama lokasi itu 200 meter itu di jembatan itu kami dihadang di jalan ya kan. Saya kan panik, kebetulan ada satu mobil yang bawa ibu-ibu tuh, yang istrinya Kiai Iksan, istrinya Tuh Bagus Mogi, istrinya Kiai Asep, dan lain itu sampai pada ngejerit, sampai anak-anaknya siapa itu Manggina juga sampai pada nangis-nangis katanya di mobil, karena kami beda mobil ya kan, kami berempat. Nah, Kiai Iksan itu udah dihadang di jalan itu, masa tumpahnya ke itu semua. Mungkin videonya itu udah ada nanti cuplikan videonya Puspot itu bisa cari, udah banyak beredar itu. Nah, ketika masa fokus sama satu mobil, saya tuh ada jalur ke kanan ya, akhirnya saya los. Jarak 100 meter itu kami menunggu, kata saya kok ini rekan kami itu yang di belakang itu nggak kedengeran lagi, gimana monitor. Dapatlah WA dari istrinya Tuh Bagus Mogi, "Aku di jalan dihadang," gitu kan. Sambil nangis kan, cerita sama aku kan. Ini gimana, kata dia gitu kan. Nah, saya juga ketika di jalan, saya mau mundur juga kan, bukannya ini ya, artinya saya memperhitungkan, karena kami itu dalam mobil itu bisa dibilang 12 orang lah, sedangkan masa mereka itu lebih banyak itu, banyak benar itu ya. Banyak benar itu. Nanti videonya Gus Pat mungkin bisa cek di sana. Nah, ketika kami sampai di sana,
sampai di sana duluan bersama Kiai Nanang ya, sama Kiai Nanang sampai di tempatnya Abah Junaidi. Rekan-rekan kami itu kan masih di sini, beliau kan info bahwa saja di sini juga katanya ada ada banyak EP di sini, infonya ada di WA saya itu ada ngeduduk pondok juga, ada dia gitu. Karena saya juga kan bingung ketika sampai lokasi. Saya balik lagi juga posisinya nggak bisa. Dari sini juga ke lokasi juga nggak bisa, gitu kan. Sampai akhirnya saya koordinasi di sana, ya kan bahwasanya kami itu di jalan itu seperti ini mungkin ada tindakan lah di sana itu. Akhirnya seperti ini. Saya juga baru balik ke sini tuh tadi setelah acara selesai saya baru bisa balik ke sini. Itu juga saya ikut jamaah sana karena mungkin saya juga masih ada mikir takut ada sweep, ada penghadangan lagi di jalan ya. Karena tadi ketika kami jam 11 mau balik ke sini ke teman itu, di sana itu ada info dari Banser dan rekan-rekan lain itu, Kang jangan, kalau bisa Akang tahan di sini dulu, jangan balik dulu ke pondok. Kenapa? Karena itu di jalan itu masih banyak mondar mandir, kata dia gitu kan orang itu. Nah terus yang perlu digarisbawahi itu seperti ini. Ketika kami di sweeping di di mobil ya kan, kaca itu, mereka itu tidak memakai atribut organisasi lah, artinya secara bebas. Kami juga melihat bahwasanya ada itu tutup kepala macam-macam, terus pakainya juga bebas ya kan. Jadi secara nggak langsung juga ini siapa gitu kan, mungkin bisa dibilang artinya premanisme lah. Kalau misalkan mereka dari organisasi ya pakailah organisasi mereka, terus tinggal sendiri. Gitu aja Gus Bat ya. Waktu Sebasun, terima kasih. Mungkin saya akan sedikit menambahkan penjelasan kronologis yang tadi sudah disampaikan oleh Bagus Mugi maupun Kiai Ihsan maupun dan Adi. Yang pada intinya kita Laskar Sabilillah, adanya persekusi pada malam hari ini tidak menjadikan mundurnya kita dan tidak menjadikan semangatnya kita dalam memperjuangkan marwah leluhur. Bahkan ini akan menjadi cambuk buat kita semuanya, untuk saudara-saudara kita yang mana belum terbuka hatinya, yang belum bisa melihat dan mendengar dengan secara seksama, maka pada malam hari ini kita dibukakan, kita dilihatkan, kita didengarkan bahwasanya anak-anak bangsa yang mana telah menjadi korban doktrin para Habib ini menyerang sesama anak bangsa, yang utama adalah para kiai-kiai kita. Dan ini adalah sebagai cambuk buat para kiai-kiai kita dan saudara-saudara kita, terutama sahabat-sahabat Banser dan kiai-kiai NU, yang mana kita sudah dibukakan pada malam hari ini. Kita semuanya orang NU ini banyak sekali yang menjadi korban doktrin mereka. Akan tetapi saya sampaikan sekali lagi, kami sebagai PWI Laskar Sabilillah Jawa Barat tidak menjadikan mundurnya dalam perjuangan kami untuk menjaga marwah. Dan saya instruksikan kepada seluruh jajaran Laskar Sabilillah se-Jawa Barat, besok kita hitamkan untuk acara pelantikan di Karawang. Mohon kepada semua yang merasa dirinya kita adalah sebagai anak bangsa yang mana saat ini kita dikucilkan dan dihinakan oleh mereka, maka marilah kita bersama-sama, marilah kita bersama-sama berjuang hanya untuk tanah kita, hanya untuk leluhur kita. Maka dari itu saya sampaikan kepada sedulur-sedulur Laskar Sabilillah se-Jawa Barat dan umumnya seluruh Indonesia,
jangan gentar, dan jangan mundur selangkah pun. Mari kita perjuangkan apa yang menjadi hak kepada kita, dan ini adalah marwah daripada leluhur kita. Ini adalah marwah kiai-kiai kita yang kita pertahankan, yang kita pertaruhkan. Maka dari itu, sekali lagi saya sampaikan kepada sedulur-sedulur Laskar Sabilillah, jangan kecil hati dan jangan mundur. Mari kita jadikan ini sebagai cambuk buat kita semuanya, agar kita semakin solid dan semakin kita bersatu, untuk barisan kita rapatkan, agar kita semuanya menjadi kekuatan yang untuk bisa melindungi para kiai-kiai dan marwah luhur. Seperti itu, Gus. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini pembelajaran buat kita semuanya, agar kita bisa menjadi persatuan, kekuatan yang mana saat ini kita lagi digembosin oleh mereka. Dan mudah-mudahan dengan kejadian malam ini, para kiai, para pejuang ini bisa melihat bahwasanya perlakuan mereka ini tidak manusiawi, dan perlakuan dia seperti hewani, perlakuan dia seperti PKI, yang mana tidak bisa melihat para ulama-ulama kita yang saat ini mampu untuk berjuang dan ingin memperjuangkan tanah leluhur kita sendiri, agar terbebas daripada istilahnya doktrin-doktrin daripada Habib itu sendiri. Mungkin itu saja, dan mudah-mudahan pelaku yang sudah mempersekusi kiai kita ini segera cepat diproses dan ditangkap secara hukum yang berlaku. Laskar Sabilillah, satu komando. Satu komando. Laskar Sabilillah. Laskar Sabilillah. Salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.